Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Engkaulah Allah yang kami muliakan, Bapa di sorga, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan yang terus menyertai hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah hikmat-Mu, kebenaran-Mu saat kami membaca dan merenungkan firman, supaya hati kami diubahkan, kebenaran dinyatakan, dan kami mau hidup di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut kebenaran-Mu dengan sukacita iman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 41 ayat yang pertama sampai ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Ada dua orang sahabat karib yang berjalan melewati padang pasir. Pada satu tahapan dalam perjalanan mereka berdua bertengkar dan seorang yang lain menampar di wajah. Orang yang ditampar itu terluka, tetapi tanpa mengatakan apapun, ia menulis di pasir, hari ini sahabatku menampar wajahku. Mereka terus berjalan dan sampai akhirnya menemukan oase, di mana mereka memutuskan untuk mencuci badan. Orang yang ditampar tadi kemudian terjebak dalam lumpur dan mulai tenggelam. Tetapi temannya menyelamatkannya. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia bahagia karena boleh selamat dari lumpur. Ia menuliskan di batu, hari ini sahabatku menyelamatkan hidupku. Teman yang menampar dan menyelamatkan itu kemudian bertanya kepadanya, setelah saya menyakitimu, Anda menulis di pasir. Dan sekarang setelah saya menyelamatkan Anda, menyelamatkanmu, menyelamatkan engkau sahabatku, mengapa engkau menulis di batu? Mengapa? Temannya kemudian menjawab, ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menuliskannya di pasir, di mana angin pengampunan dapat menghapusnya. Tetapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk kita, kita harus mengukirnya di batu
di mana tidak ada angin yang bisa menghapusnya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani pasti setiap orang memiliki teman. Ada yang akrab atau karib dan ada yang hanya sekedar berteman. Sama seperti pertemanan di FB misalnya. Ada yang memang akrab, karib, rajin menyukai apapun postingan kita. Tapi juga ada yang hanya sekedar berteman. Hanya sekedar berteman hampa, tanpa interaksi dan terkadang hanya sekedar ingin tahu semua yang kita kerjakan. Sehingga pertemanan hanya sekedar mencari tahu apa yang dilakukan atau apa yang dipunyai oleh kita. Hal ini juga berdampak pada kehidupan nyata dewasa ini. Setiap orang memiliki teman yang sejati, tetapi ada juga yang namanya teman palsu dan tak jarang menjadi teman makan teman. Oleh karenanya saat ini kita hendak belajar melalui firman Tuhan ini bagaimana menjadi seorang sahabat yang sesungguhnya, bukan seorang sahabat yang kemudian menikam kita dari belakang. Untuk itu tema khotbah kita adalah sahabat karib yang berkhianat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Pemazmur mencatat bagian pasal 41 ayat 1 sampai 14 ini sebagai suatu pujian tapi juga doa saat Raja Daud mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin tapi juga sebagai seorang sahabat dan ayah bagi anaknya. Ia berhadapan dengan pengkhianatan yang muncul oleh karena ulah anaknya Absalom yang ingin menggulingkan dan merebut tahtanya. Hal lain yang membuat Daud lebih kecewa juga bahwa tindakan anaknya ini didukung oleh orang kepercayaannya, sahabatnya, penasehatnya, yaitu Ahitofel. Ahitofel ini adalah sahabat karib Daud dan menjadi penasehat. Bahkan nasihatnya sama seperti petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Kita bisa bandingkan itu dalam catatan 2 Samuel 16 ayat yang ke-23. Kekecewaan ini rupanya membawa Daud mengalami kelemahan dan jatuh sakit. Kita melihat di sini bahwa situasi yang dialami oleh Daud, yaitu suasana hati, membawanya secara psikis sakit. Mary Claire Bart mengatakan, tekanan pada diri seseorang, faktor psikis, turut menyebabkan penyakit. Demikianlah seorang anak yang kurang disayangi ibu bapanya, seorang yang ditolak teman dan tidak dihargai di tempat kerjanya, sering jatuh sakit. Persaingan untuk merebut dan mempertahankan kedudukan mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Golongan masyarakat yang terasing, terbelakang atau tertekan menunjukkan kadar penyakit yang jauh lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Tekanan yang ditanggung dan dihadapi oleh seorang raja dalam pengkhianatan ini telah membawa ia harus jujur mengakui bahwa ia memerlukan pertolongan Tuhan. Sebab ia yakin dalam situasi seperti ini tidak mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun orang lain. Pengalamannya mengajarkan bahwa semua yang dimiliki dengan segala kekuatan termasuk kuasa dan pasukannya serta sahabat-sahabatnya tidak mampu menghindarkan dia dari rasa sakit, terlebih untuk menyembuhkan sakitnya itu. Untuk itu maka Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Suatu doa yang lahir dari pengalaman hidupnya yang kemudian ia catatkan, ia tuliskan menjadi pujian bagi rakyat Israel. Grunen mengatakan, jiwa terdalam seorang manusia atau suatu bangsa menyatakan diri melalui doanya. Pengalaman paling dasaria terjadi dalam doa yang keluar dari batin. Melalui doa dan pujian ini, maka Daud mengingatkan semua orang percaya untuk tidak melupakan orang yang lemah. Berbahagialah, ungkapan Ibraninya esher, berbahagia atau diberkatilah orang yang memperhatikan. Memperhatikan dalam ungkapan Ibrani digunakan kata syakal, diterjemahkan juga memahami. Bijaksana dalam tindakan artinya memahami orang lemah, bijaksana dalam setiap tindakan-tindakannya bagi orang lemah. Orang lemah di sini dalam terjemahan aslinya dal berarti orang yang rendah, orang yang lemah, orang yang miskin, bahkan di dalamnya orang yang kurus.
Dengan memperhatikan mereka yang lemah itu, maka ada kebahagiaan, terlebih keberkatan di dalam hidup. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat 2b sampai ayat 4, bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati itu akan membuat mereka di mana suatu kondisi Tuhan akan meluputkan mereka. Ibraninya malah meloloskan, dapat lolos atau terluput pada waktu celaka. Ibrani kata celaka dari kata ra yang juga dapat diartikan bahaya dan malapetaka. Tuhan juga akan melindungi mereka. Ibraninya syamar, menjaga dan memelihara nyawanya. Ibrani dari memelihara nyawa yaitu haya, yaitu hidup. Ia akan disebut berbahagia. Ungkapan Ibrani berbahagia asar, mengikuti jalan. Ia akan disebut berbahagia di mana? Mengikuti jalan di mana? Di bumi. Dan Tuhan membuat dia tidak dipermainkan. Ibraninya mempermainkan dari kata Natan, tidak diserahkan pada musuhnya. Tuhan juga akan membantu dia. Ibraninya saat, artinya Tuhan akan menopang dia, Tuhan akan menyokong dia, diranjang pada waktu sakit, dan Tuhan akan memulihkannya. Ibraninya hak menyangga atau memberi tenaga. Inilah yang diingatkan oleh Raja Daud pada awal doa pujiannya. Kemudian ia melanjutkan doanya dengan berefleksi dari kehidupan yang berdosa dan memohon pengasihan. Ibraninya Hanan, agar ia dikasihi, agar ia diberi belas kasihan dari Tuhan, agar olehnya ia menjadi sembuh. Ayat yang kelima. Tetapi juga ia menceritakan situasi hidupnya yang diinginkan mati oleh musuhnya supaya namanya hilang lenyap. Ayat yang keenam. Situasi lain yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana sikap para musuhnya yang menjenguk tapi kemudian berkata dusta karena hatinya penuh kejahatan, dan kemudian menceritakan segala kelemahan dan sakitnya di jalan, serta kemudian merancangkan kejahatan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Hal yang paling membuat ia sakit, yaitu Raja Daud sakit, adalah ungkapan di ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dari ayat 5 sampai ayat 10 kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Daud tidaklah terlepas dari dosanya. Tidak kebetulan kalau kemudian Ahitofel yang dipakai sebagai alat untuk penghukuman bagi Raja Daud. Perlu kita pahami siapa Ahitofel. Ahitofel ini mempunyai pengertian dalam bahasa Ibrani, saudara laki-laki yang tawar atau saudara yang tidak beriman. Ahitofel ini adalah kakek dari Betsheba. Anaknya Eliam adalah ayah Betsheba. Silakan saudara-saudara membuka atau membandingkannya dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-34. Tentu dari sini kita mengingat perselingkuhan Raja Daud dan Betsheba, dan kemudian mengorbankan Uria dalam medan perang. Sekalipun Raja Daud dapat menikah dengan Betsheba, tapi penghukuman Tuhan dinyatakan melalui Natan, Nabi Natan. Salah satunya yang digenapi adalah peristiwa ketika Absalom meniduri istri-istri dari ayahnya Daud atas usulan Ahitofel. Kita bisa membandingkan dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai ayat 12, dan juga 2 Samuel 16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Pengkhianatan ini adalah bagian dari proses Tuhan terhadap Raja Daud dalam keberdosaannya. Raja Daud menyadari hal itu, dan oleh karenanya ia berseru di ayat 6, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Sebagai seorang raja, ia menyadari apa konsekuensi yang ia rasakan sekarang dari dosa masa lalu. Sebagai seorang raja, ia menyadari hal itu. Olehnya ia mau Tuhan menyembuhkannya dari kesakitan yang dirasakan. Terlebih dari para musuhnya yang telah datang menjenguk, tapi sebenarnya senang dengan keberadaannya yang sakit itu. Ayat yang ke-7 dalam terjemahan yang lain dikatakan, datang pun seorang untuk mengunjungi aku, maka ia bercakap angin. Hatinya mengarang-arang yang bukan-bukan, lalu di jalan mengobralkannya. Tetapi saudara-saudara, dibanding dengan musuh, tentu yang lebih sakit adalah melihat atau mengetahui seorang sahabat karib yang mengangkat tumit. Ibraninya akheb. Padahal
sahabat itu juga makan roti bersama dengan dia. Ungkapan ini adalah suatu metafora tentang keakraban, persekutuan yang erat, persahabatan, bahkan tanda kesetiaan dengan ungkapan makan roti. Tapi kemudian dibalas dengan pengkhianatan yang dilakukan seseorang yang sangat dekat. Mengangkat tumit dapat diartikan menyerang seseorang dengan cara yang tak terduga di bawah kepura-puraan persahabatan. Perkataan dari pemazmur ini juga digunakan oleh Yesus ketika mengingatkan murid-muridnya terhadap pengkhianatan Yudas Iskariot dalam kepura-puraan sebagai murid dan juga sahabatnya. Bandingkan Yohanes 13 ayat 18b. Dari semua yang Raja Daud alami itu, maka di ayat 11 ia memohon pertolongan Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan, kasihanilah dan tegakkanlah dia. Ungkapan Ibrani menegakkan dari kata kum yang dapat diartikan bangun, bangkit, berdiri. Ingat ungkapan Yesus saat membangkitkan anak perempuan Yairus, Talita kum. Kerinduan Raja Daud ini agar ia bisa bangkit, bisa bangun, bisa berdiri dari kelemahan, kesakitannya, agar ia dapat mengadakan pembalasan. Ibraninya dari kata salam, membayar kerugian, atau juga dapat diartikan hidup damai dengan seseorang, atau hidup tentram terhadap mereka yang telah membuat ia ada dalam situasi lemah dan sakit itu. Kata pembalasan bagi Grunen diartikan atau dimaknai bukan sebagai rasa benci dan balas dendam, melainkan kepercayaan bulat kepada Tuhan. Dengan bahasa hangat dan panas, orang percaya menyatakan kepada Tuhan keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah membalas yang baik dan yang jahat. Pendoa tidak bertindak untuk balas dendam dan memulihkan ketidakadilan yang memperkosa hak-hak manusia. Ia hanya berseru kepada Tuhan supaya ia bertindak dan menegakkan keadilan sebagaimana dirindukan oleh setiap manusia. Pembalasan Tuhan menjadikan Raja Daud benar-benar yakin bahwa Tuhan masih berkenan kepadanya, sehingga musuhnya tidak bersorak-sorai ayat 12, dan olehnya ia tetap tegak di hadapan Tuhan untuk selamanya ayat 13. Akhirnya saudaraku, dalam penutup doa dan pujian Raja Daud, ia mengagungkan, memuji nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Suatu ungkapan yang lahir dari sebuah kisah yang teralami dari kehidupan yang dirasakan oleh Daud. Oleh karenanya di bagian akhir doanya ia mengatakan dan menegaskan, amin, ya amin. Sebagai suatu penegasan atas semua kebaikan Tuhan, atas kehidupan yang tidak sempurna, tapi sekarang ia mau menjalaninya dengan berjalan dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hal ini juga mendorong Raja Daud memberitakannya bagi umat Israel sebagai umat Tuhan, agar mereka bukan hanya belajar dari setiap perjalanan hidupnya, tapi menjadikan mazmur ini sebagai doa dan pujian umat saat ada dalam situasi yang sama dengan dirinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari doa pujian Raja Daud, maka kita diingatkan dalam masa penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus di minggu pertama ini. Untuk pertama, ingatlah, kalau kita ingin diberkati sehingga luput dari bahaya, ancaman, celaka, juga dilindungi dan tidak dipermainkan musuh, serta dipulihkan Tuhan sesuai dengan teks yang kita baca saat ini, maka jangan sekali-kali kita mengabaikan, lupa, bahkan pura-pura lupa kepada mereka yang rendah, lemah, dan miskin. Apalagi kemudian kita melakukan perundungan, pembulian, dan mengarah kepada menghakimi mereka yang lemah, rendah, dan miskin ini. Ingat, orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati dan orang yang berbahagia adalah mereka yang memperhatikan orang rendah, lemah, dan miskin. Jadilah pribadi yang tidak hanya sibuk dengan urusanmu sendiri dan lupa melihat keberadaan orang lain yang mungkin membutuhkan uluran tangan kasihmu, supaya di sanalah Allah dipermuliakan. Kedua, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Entah itu cepat atau lama, pasti kita akan merasakannya. Belajar dari Raja Daud yang menghadapi konsekuensi dari perbuatan dosanya, maka kita pun akan selalu belajar hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki dan terus hidup menjauhi dosa agar tidak dihukum. Ketiga, dalam hidup selalu ada musuh yang terlihat seperti sahabat. Karena itu,
berhati-hatilah dan selalu siap jika hal buruk sekalipun terjadi dari pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh musuh yang bersikap seperti sahabat itu. Jangan kalah hanya karena ocehan kosong tanpa arti yang ditebarkan musuhmu. Tetaplah kuat dan jadilah lebih hebat. Buktikan kualitasmu dengan tindakanmu dan bukan dengan ocehanmu. Bungkamlah mulut sampah musuhmu dengan terus menjadi bunga yang harum semerbak, sehingga banyak orang yang mengagumimu, mendekatimu, mengasihimu, dan olehnya apa yang kita lakukan akan menyatakan Kristus Yesus bagi orang lain. Hal yang keempat, sahabat terbaik selalu ada dalam segala keadaan, termasuk tetap ada saat dalam kesusahan dan penderitaan. Sahabat terbaik akan teruji saat tetap ada bersama melewati hantaman badai dan gelombang, serta bukan hanya bersama menari dan berpesta pada masa-masa kesukaan dan kelimpahan. Sahabat terbaik tidak memanfaatkan temannya untuk tujuan dan ambisi pribadinya, tetapi selalu mau meraih keberhasilan bersama-sama. Sahabat terbaik tidak mengambil kesempatan dalam kesulitan temannya, terlebih menyingkirkan sahabatnya dengan menikamnya dari belakang dan mengkhianatinya. Ingat dan belajarlah dari sikap Ahitofel dan Absalom yang salah, supaya kita boleh hidup dalam kebenaran. Hal yang terakhir, saudara-saudaraku, Yesus Kristus Tuhan adalah sahabat sejati. Tiada sahabat yang setia sepertinya, yang rela berkorban bagi banyak orang, bukan hanya bagi sahabatnya, tapi bahkan musuhnya sekalipun dikasihinya. Dia hadir memberikan teladannya melalui penderitaan salib yang dipandang hina bagi semua orang, tapi sebenarnya salib adalah tanda kemenangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Salib mengingatkan semua orang percaya bahwa di sanalah kutuk dosa manusia telah lunas dibayar, dan olehnya maka kita diingatkan untuk berhenti berbuat dosa dan jangan mau diperbudak oleh dosa. Selamat memaknai penderitaan Yesus Kristus di masa-masa prapaskah ini, di minggu sengsara yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Sungguh kami berbahagia, sungguh kami merasa diberkati lewat firman yang mengajarkan, mengingatkan, dan terus melatih kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terlebih kami memaknai hidup ini dalam penderitaanmu yang luar biasa sebagai seorang guru, sahabat, dan juga Tuhan kami yang menderita, berkorban bagi kami semua. Biarlah kami hidup dalam pemaknaan ini, mau terus hidup di dalam kasih dan anugerah yang Engkau nyatakan bagi masing-masing kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami terima. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.